Oke, ketemu sama gua lagi ya. Biasa kita akan nge-review lagi tentang perfilman. Nah, sekarang gua akan nge-review materi tentang ragam gaya dalam penyampaian narasi dokumenter. Masih mau tahu kan tentang perfilman? Oke, kita lanjut. Jadi begini loh, film dokumenter adalah jenis film yang mengisahkan realitas dan fakta. Film dokumenter tidak hanya bertujuan untuk menginformasikan, akan tetapi juga untuk memberikan kritik sosial, menggugah kesadaran, dan juga mendorong perubahan tentunya. Nah, jadi gaya dokumenter yang bisa kamu gunakan untuk menyampaikan narasi dengan lebih efektif, yaitu gaya-gaya meliputi expository, observational, reflektif, direct, cinema, participatory, dan juga puitis. Oke, gue akan ngejelasin satu-satu gitu ya tentang gaya-gayanya. Yang pertama itu expository, yaitu gaya yang paling umum digunakan dalam perfilman dokumenter, yaitu menggunakan narator untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur. Contohnya ada di film dokumenter Planet Earth, menggunakan narasi untuk memberikan informasi tentang alam dan kehidupan liar. Berikutnya juga ada observational, yaitu lebih fokus pada penangkapan realitas tanpa campur tangan pembuat film. Contohnya film dokumenter yang berjudul The War Room, menampilkan kampanye politik Amerika Serikat secara langsung tanpa narasi. Berikutnya ada reflektif. Gaya ini menekankan pada proses pembuatan film itu sendiri. Contohnya film dokumenter Man with a Movie Camera, yaitu menampilkan proses pengambilan gambar dan juga editing film dokumenter. Berikutnya juga ada namanya direct cinema, yaitu berusaha merekam kejadian secara spontan dan juga apa adanya, realitas coy. Contohnya film dokumenter Don't Look Back, yaitu menampilkan kehidupan musisi Bob Dylan secara langsung. Yang berikutnya itu ada participatory, yaitu pembuatan film tidak hanya mengamati, akan tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan subjek yang sedang didokumentasikan gitu ya. Contohnya film dokumenter Concernaal of Summer, ya itu dia, menampilkan interaksi antara pembuat film dan subjeknya. Pas guys. Puitis lebih fokus pada penciptaan suasana, imajinasi, dan juga refleksi. Contohnya film dokumenter Regen, yaitu menampilkan suasana kota Amsterdam yang diguyur oleh hujan. Ada juga nih tema-tema dokumenter ya kawan-kawan. Nah, selain gaya, film dokumenter juga memiliki berbagai tema loh yang bisa diangkat, yaitu meliputi ya sosial, politik, pendidikan, sejarah, alam, dan juga biografi. Berikutnya itu sosial. Yang pertama maksudnya sosial, yaitu mencakup berbagai isu yang relevan dengan masyarakat seperti kritik sosial, media sosial, isu lingkungan, inklusivitas, dan juga representasi sosial gitu. Yang berikutnya politik membahas isu-isu yang berkaitan kekuasaan, kebijakan, dan juga pemerintahan. Contohnya film dokumenter The Endgame, yaitu menampilkan terhadap masalah kekuasaan dan kebijakan pemerintah Indonesia. Berikutnya juga ada namanya tema ekonomi, ya ngebahas tentang uang pastinya, krisis ekonomi, dan perilaku konsumen. Contohnya film dokumenter Inside Job, yaitu menampilkan korupsi sistematis dalam industri keuangan AS yang berkontribusi pada krisis finansial di 2008. Dan juga ada tema tentang pendidikan, yaitu membahas isu-isu tentang pembelajaran, kurikulum, dan juga peran pendidikan masyarakat. Contohnya film dokumenter Karena Semua Murid Istimewa. Nah itu contoh filmnya, yaitu dia itu ngebahas tentang kurikulum merdeka di Indonesia. Berikutnya juga ada sejarah. Tema sejarah ini apa aja sih yang diangkat? Nah yang diangkat itu peristiwa penting di masa lalu, memberikan perspektif tentang masa kini. Contoh filmnya The Civil War, yaitu menampilkan peristiwa perang saudara di Amerika Serikat. Berikutnya juga tentang tema alam, membahas keindahan, keajaiban,
komplektivitas dunia alami. Contohnya film dokumenter Planet Earth melampirkan kehidupan liar berbagai belahan dunia. Berikutnya juga ada biografi, menceritakan kisah hidup seorang menarik balik tokoh terkenal maupun biasa. Contohnya film dokumenter Army mah bukan, menampilkan kisah hidup penyanyi Amy Winehouse bukan. Nah, jadi kita tarik benangnya, kita tarik kesimpulannya biar kawan-kawan lebih bisa memahami. Jadi gini loh, dengan memahami berbagai gaya dan tema dalam dokumenter, kalian itu dapat membuat film dokumenter dengan menarik dan juga efektif. Dan jangan lupa untuk memilih gaya dan tema yang sesuai dengan tujuan dan target penonton. Jadi dalam pembuatan dokumenter ini gak boleh asal kawan-kawan ya. Kita juga bisa harus menarik perhatian penonton biar penonton itu gak gabut nonton ya kawan-kawan ya. Ya sekreativitas mungkin tanpa melewatkan atau keluar dari jalur mazhab film tersebut. Kita juga entah udah apa belum ya kita akan membahas mazhab film itu. Mungkin kita akan ulas lagi bila mana materi itu sudah gua sampaikan. Bila mana belum materinya nanti gua akan sampaikan kok. Jangan putus asa dalam pembuatan film, oke? Mungkin sekian dari gua. Selamat berjumpa. Ayo, selamat bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Saya Subian Muhibin, hidup mahasiswa. Aduh, bentar gue tes jadi.